Cha So-hyun merupakan seorang presidir cantik yang sedang melakukan perjalanan bisnis di Kuba, sambil ditemani oleh Jang Mi selaku sekretarisnya. Di perjalanan, mobil mereka hampir saja menabrak seorang pria. Beruntungnya, mereka semua selamat tanpa luka sedikit pun. Namun, pria itu tampak mengeluh karena kamera miliknya rusak. Jang Mi lalu turun dan berniat untuk mengganti rugi kamera tersebut. Akan tetapi, pria itu menolaknya dengan sopan dan menyuruh mereka untuk melanjutkan perjalanan. Dan film pun dimulai. Saat sedang di hotel, So-hyun meminum obat tidur agar ia bisa tidur lebih awal. Namun, So-hyun berubah pikiran tatkala melihat sebuah gambar. So-hyun kemudian bergegas untuk pergi ke Morocabana untuk melihat indahnya pantai Malekon. Konon katanya tempat tersebut adalah tempat orang-orang menemukan cinta sejatinya. Kesialan So-hyun ternyata masih berlanjut, di mana taksinya mendadak mogok di tengah jalan. Bahkan bukan hanya itu aja, semua uang So-hyun juga dijamret yang membuatnya terpaksa harus berjalan kaki untuk bisa sampai ke tujuan. Setibanya di Morocabana, So-hyun merasakan kantuk yang luar biasa. So-hyun hampir saja terjatuh jika si pria kamera tak menyelamatkannya. Setelah tidur lelap selama 1 jam, So-hyun pun terbangun dan kaget. Bagaimana bisa ia tertidur di bahu seorang pria yang tak dikenalnya? Ya, pria kamera tersebut bernama Jin Hyuk. Karena gak mau salah paham, Jin Hyuk pun mencoba menjelaskan semuanya kepada So-hyun. Melihat kaki So-hyun terluka, Jin Hyuk lantas membelikan sepasang sendal untuk So-hyun. Bahkan setelah itu mereka pergi makan malam bersama dan juga menari salsa. Setelah menghabiskan malam yang panjang, tibalah saatnya mereka berdua berpisah. So-hyun berjanji ia akan mengganti semua uangnya Jin Hyuk. Namun Jin Hyuk menolak ganti rugi. Sebagai gantinya, ia meminta So-hyun untuk mentraktirnya sarapan besok jam 9. Jin Hyuk juga ingin menanyakan sesuatu kepada So-hyun besok. So-hyun mengatakan bahwa ia tak yakin bisa datang besok karena alasan kerjaan. Tentu saja Jin Hyuk tak keberatan, sebab Jin Hyuk akan pergi jika So-hyun tak kunjung datang setelah 30 menit. Usai So-hyun pergi, Jin Hyuk baru sadar kalau sepatu So-hyun tertinggal di tasnya. Esok harinya, Jin Hyuk tampak gelisah karena So-hyun tak kunjung datang. Sebab hari itu, Jin Hyuk akan pulang ke Korea. Sebelum pergi, Jin Hyuk menulis sebuah surat yang ia tempel di dinding kafe. Beberapa saat kemudian, mereka berdua kembali bertemu di bandara. Di sana, So-hyun meminta maaf karena tak bisa datang. Tentu saja, Jin Hyuk tak masalah dengan hal itu. Saat tiba di Korea, Jin Hyuk lalu mendapat telepon dari Hotel Donghua, yang mana Jin Hyuk berhasil diterima bekerja di sana. Jin Hyuk begitu kaget karena ternyata So-hyun, si wanita cantik yang ia temui di Kuba, adalah presiden direktur Hotel Donghua.
Kepulangan Jin Hyuk langsung disambut hangat oleh orang tuanya. Ayah Jin Hyuk bekerja sebagai penjual buah di pasar. Meskipun Jin Hyuk lahir dari keluarga biasa, namun ia adalah anak yang baik dan juga murah senyum. Mereka tampak bergembira karena Jin Hyuk baru saja diterima bekerja di Hotel Donghua. Malam harinya, Jin Hyuk berkumpul dengan dua sahabatnya. Mereka adalah Dechan dan juga Hye-in. Setelah selesai minum, Jin Hyuk bertanya tentang Presdir Sohyun kepada Hye-in. Karena Hye-in udah 1 tahun bekerja di Hotel Donghua. Hye-in mengatakan Presdir Sohyun itu seperti putri es, di mana beliau tak pernah tersenyum sama sekali. Usai bercerai karena suaminya berselingkuh, Hye-in yakin hidupnya Sohyun sangat penuh dengan tekanan. Saat Sohyun lagi pidato menyambut karyawan barunya, ia pun begitu terkejut karena melihat Jin Hyuk duduk tepat di hadapannya sebagai karyawan baru hotel. Sohyun juga tampak cemburu tatkala melihat Jin Hyuk sedang teleponan sambil tersenyum. Ya, perlahan tapi pasti Sohyun mulai jatuh hati kepada Jin Hyuk. Malam harinya, Sohyun pergi ke taman bermain yang tak jauh dari rumah Jin Hyuk. Tak lama kemudian, Jin Hyuk yang baru pulang kerja langsung menghampiri Sohyun. Jin Hyuk meminta maaf karena ia sama sekali nggak tahu kalau Sohyun adalah seorang presdir. Perihal kejadian di Kuba waktu itu, Jin Hyuk memang tulus membantu Sohyun. Bukan hanya karena Sohyun calon bos barunya. Tentu saja Sohyun tahu betul Jin Hyuk memang pria yang baik hati. Ternyata sang ibu meminta Sohyun untuk kembali rujuk dengan mantan suaminya. Karena posisi ayahnya sebagai pejabat akan terancam jika tanpa bantuan dari keluarga Taegyeong. Tentu saja hal itu membuat Sohyun bersedih. Suatu malam, Jin Hyuk baru selesai minum bersama kolega. Melihat Jin Hyuk sedang mabuk berat di jalan, Sohyun pun mengajaknya untuk pulang bersama. Sepanjang jalan, Jin Hyuk terus bertingkah konyol, yang membuat Sohyun tak bisa berhenti tertawa. Esok harinya, Jin Hyuk dipanggil ke ruangan presdir. Seketika, Jin Hyuk panik dan berpikir bahwa Sohyun pasti akan memecatnya setelah kejadian memalukan semalam. Akan tetapi, ternyata Sohyun malah mengajak Jin Hyuk untuk pergi makan ramen. Sohyun pun kembali mendapat masalah, di mana seorang wartawan berhasil mengambil gambar Sohyun sedang berkencan dengan seorang pria. Ya, itu adalah foto saat Sohyun makan ramen dengan Jin Hyuk kemarin. Lalu mantan mertuanya datang dan meminta Sohyun untuk segera memecat Jin Hyuk. Jika tidak, maka beliau akan mengambil kembali Hotel Donghua.
sesuai dengan perjanjian saat perceraiannya dulu. Jadi begini ceritanya guys. 3 tahun lalu, Sohyun terpaksa menikah dengan putra sultan kaya raya dari keluarga Taegyeong. Karena Taegyeong telah membantu ayahnya Sohyun untuk menjadi pejabat pemerintah. Pernikahan itu tak berjalan lama karena suaminya Sohyun berselingkuh. Sohyun mendapat Hotel Donghwa sebagai gonogini yang saat itu hotelnya sedang diambang kebangkrutan. Sohyun harus menjaga nama baik keluarga Taegyeong serta wajib hadir jika Taegyeong menggelar acara keluarga. Jika Sohyun melanggar, maka Hotel Donghwa bisa diambil kembali oleh Taegyeong. Sohyun lalu pergi menemui mantan suaminya yang bernama Jungwoo. Sohyun meminta Jungwoo untuk menghentikan ibunya yang akan memecat karyawan baru Hotel Donghwa. Sohyun juga menyarankan Jungwoo agar segera menikah dengan wanita selingkuhannya tersebut agar orang tua mereka tak lagi memaksa rujuk. Berita ramen tersebut juga dilihat keluarganya Jin Hyuk, di mana adiknya hampir saja mengenali foto pria itu. Namun beruntung sang ayah memotong pembicaraan mereka. Sopir Sohyun yang bernama Pak Nam menjemput Jin Hyuk untuk segera pergi ke Sokcho. Pak Nam sengaja membawa Jin Hyuk untuk menghibur Sohyun yang lagi bersedih dan juga merasa tertekan. Selain jadi sopir pribadi, Pak Nam juga merupakan teman dekat ayahnya Sohyun. Beliau udah menganggap Sohyun sebagai putrinya sendiri. Setibanya di Sokcho, Sohyun meminta maaf karena telah melibatkan Jin Hyuk dalam masalah setelah fotonya disebar media. Akan tetapi Jin Hyuk bilang Sohyun gak perlu khawatir, sebab ia sama sekali nggak terganggu dengan hal itu. Meski bagaimanapun, kedatangan Jin Hyuk tersebut tetap membuat hati Sohyun merasa begitu lega. Setelah pulang ke rumah, Jin Hyuk kemudian terbangun karena mendengar sebuah lagu di radio. Jin Hyuk langsung bergegas kembali ke Sokcho untuk menemui Sohyun. Setibanya di sana, Jin Hyuk mengajak Sohyun untuk pergi sarapan dengan naik mobil pick-up milik Dae-chan. Di sana, Jin Hyuk jujur. Ia sengaja kembali ke Sokcho karena merindukan Sohyun. Mendengar ucapan Jin Hyuk tersebut, Sohyun pun berusaha untuk menahan diri dan mengatakan bahwa Jin Hyuk terlalu berlebihan. Sebab hubungan mereka hanya sebatas bos dan karyawan saja. Sohyun memilih menutupi perasaannya karena ia tak ingin hidup Jin Hyuk terlibat masalah. Namun Jin Hyuk tak menyerah begitu aja. Ia terus menemani Sohyun agar tak merasa kesepian. Sampai-sampai Jin Hyuk ketiduran di sana. Saat Jin Hyuk tertidur lelap, Sohyun pun bercerita. Semenjak ayahnya menjadi pejabat, Sohyun kehilangan kebebasan dan hidupnya penuh dengan aturan. Bahkan ia dilarang berteman dengan siapapun. Dan itulah alasan kenapa ia ingin Jin Hyuk menjauh. Sementara itu, Jungwoo meminta ibunya untuk berhenti mengganggu Sohyun. Jika tidak, maka Jungwoo akan pergi dari rumah. Suatu malam, Sohyun tak sengaja menabrak mobil seseorang tepat di depan Jin Hyuk. Karena khawatir, Jin Hyuk pun mengantarkan Sohyun pulang. Meskipun Sohyun bersikeras menolak. Jin Hyuk lalu memberikan hadiah ulang tahun untuk Sohyun.
Awalnya, Sohyun menolak dan mengatakan bahwa mereka berdua tak perlu berhubungan lagi. Namun, saat Jin Hyuk berjalan pulang, Sohyun pun berubah pikiran dan meminta kembali hadiah tersebut. Esok harinya, Jang Mi menemui Jin Hyuk. Jang Mi memperingatkannya agar menjauhi Sohyun. Sebab setelah bertemu dengan Jin Hyuk, hidup Sohyun selalu terkena masalah. 다른 세상을 만나서 재밌지 않습니다. 정말 다른 세상이구나. 놀랍습니다. 저의 관심에 더 곤란해지지 않도록 하겠습니다. 근데요, 장난 같은 호기심 아닙니다. 조심해서 가세요. Dan benar saja, masalah pun kembali menimpa Sohyun. Kali ini Sohyun difitnah telah memaksa pegawainya sendiri untuk berkencan dengannya. Tentu saja berita itu membuat Jin Hyuk tak tenang. Saat Sohyun lagi di pojokan dengan pertanyaan perihal berita skandal tersebut, tiba-tiba Jin Hyuk memanggilnya. Jin Hyuk bahkan tak segan untuk mengajak Sohyun makan malam, yang membuat semua orang terkejut. Jin Hyuk sengaja melakukan itu untuk membuktikan bahwa hubungan mereka memang murni tanpa adanya paksaan sedikit pun. Mereka pun lalu pergi minum teh di rumah Bibi Lee. Di sana, Jin Hyuk mengatakan ia akan melakukan apapun untuk melindungi Sohyun. Sebab Sohyun sangat berarti bagi Jin Hyuk. Perkataan Jin Hyuk tersebut membuat perasaan Sohyun merasa begitu lega. Esok harinya, Jin Hyuk jadi pusat perhatian semua orang di kantor. Sehingga ia merasa tak nyaman dan berusaha menghindar. Jin Hyuk kemudian mengajak Sohyun untuk pergi jalan-jalan dan melihat lukisan jalanan. Sementara itu, ibu Jin Hyuk dan adiknya kaget saat melihat ada sepatu wanita di kamar Jin Hyuk. Mereka langsung menduga bahwa Jin Hyuk telah mempunyai pacar. Di sisi lain, Pak Nam yang sedang bertemu dengan ayah Sohyun, ia pun menceritakan keberanian Jin Hyuk saat membela Sohyun kemarin, yang membuatnya sangat terkesan. Usai melihat lukisan, Jin Hyuk membawa Sohyun untuk makan di wartegnya Daechan. Tak disangka mereka bertemu dengan Jang Mi dan juga adik Jin Hyuk di sana. Si adik begitu kaget karena ternyata pria ramen di gosip kemarin adalah Jin Hyuk, kakaknya sendiri. Saat Sohyun pulang, ternyata sang ibu sedang menunggunya. Udah pasti beliau sengaja datang ke rumah Sohyun untuk membahas gosip yang lagi viral tersebut. Karena gak mau berdebat, akhirnya Sohyun memilih menghindar dan pergi melihat lukisan jalanan lagi. Namun tiba-tiba Jin Hyuk datang. Di sana Jin Hyuk mengajak Sohyun untuk bertemu sesering mungkin. Ia penasaran apakah hubungan mereka hanya sebatas teman biasa atau mereka berdua memang saling mencintai. Dan Sohyun pun setuju. Semenjak hari itu, mereka sering menghabiskan waktu bersama. Dan hubungan mereka berdua pun semakin dekat. Bahkan Sohyun memberikan hadiah dasi untuk Jin Hyuk. Esok harinya, Jungwoo datang ke hotel untuk memastikan keadaan di sana.
Setelah itu, Hye-in menyuruh Jin Hyuk untuk menjauhi Sohyun karena Jungwoo dan ibunya akan kembali mengambil hotel tersebut jika Presdir Sohyun terus terlibat masalah. Hye-in juga takut Jin Hyuk akan terluka. Di sisi lain, sang ayah meminta maaf kepada Sohyun karena semenjak ayahnya jadi pejabat, hidup Sohyun selalu penuh dengan tekanan. Akan tetapi, Sohyun tak perlu khawatir sebab sang ayah merestui hubungannya dengan Jin Hyuk. Suatu hari, Hotel Donghwa mengadakan acara untuk pembukaan cabang hotel baru di Sokcho. Mantan mertua Sohyun yang hadir, ia pun tak sengaja bertemu dengan Jin Hyuk. Di sana, Jin Hyuk dihina serta dicaci maki oleh beliau. Melihat hal itu, Sohyun pun tak bisa berbuat apa-apa. Beberapa saat kemudian, saat Sohyun sedang menggelar acara pers, salah seorang wartawan pun bertanya mengenai hubungan Sohyun dengan seorang pria yang ramai digosipkan kemarin. Mendengar pertanyaan itu, Jin Hyuk langsung bergegas menghindar. Ia sadar betul hubungan mereka bagaikan langit dan bumi. Dan Sohyun udah pasti nggak akan menjawabnya. Namun Jin Hyuk begitu terkejut karena Sohyun mengatakan bahwa mereka berdua sedang masa pendekatan. Akibat ucapan Sohyun tersebut, sang ibu pun marah dan memaksa Sohyun agar segera meminta maaf kepada mantan mertuanya. Namun, Sohyun menolak. Ia juga mengatakan mulai saat ini, Sohyun akan menjalani hidup sesuai kemauannya sendiri. Malam harinya, Jin Hyuk menyatakan perasaannya kepada Sohyun. Dan di malam itu, mereka berdua pun resmi berpacaran. Sayangnya, momen bahagia itu pun tak berjalan lama karena Direktur Choi akan memutasi Jin Hyuk ke hotel cabang di Sokcho. Tentu saja semua itu perintah dari mantan ibu mertuanya Sohyun. Jika Jin Hyuk menolak pindah dan mencoba mengadu kepada Sohyun, maka Taegyeong akan mendepak Sohyun dari hotel tersebut. Jin Hyuk pun dilanda dilema yang begitu hebat. Sampai-sampai ia tak sadar terus berlari hingga depan rumahnya Sohyun. Sohyun yang melihatnya langsung mengajaknya masuk. Sohyun meminta maaf karena tak bisa menjamunya dengan layak. Sebab Jin Hyuk adalah tamu pertama yang datang berkunjung ke rumahnya. Namun Jin Hyuk mengatakan ia tak ingin apapun. Cukup berfoto dengan pacarnya yang cantik aja, Jin Hyuk udah merasa begitu bahagia. Sementara itu, Jungwoo sedang galau setengah mati setelah mendengar Sohyun berpacaran dengan Jin Hyuk. Ternyata dulu Jungwoo berpura-pura selingkuh hanya karena ia tak tega melihat Sohyun menderita karena harus tinggal serumah dengan ibunya yang kejam. Ternyata selama ini Jungwoo masih mencintai Sohyun meskipun Sohyun tak pernah mencintainya. Jin Hyuk lalu memberitahu orang tuanya
bahwa minggu depan ia akan pindah kerja ke hotel cabang di Sokcho. Sang ibu sempat khawatir karena mereka mungkin akan jarang bertemu. Ya, sang ibu tak tahu hubungan Jin Hyuk dengan Sohyun karena si adik merahasiakan semuanya dari orang tua mereka. Namun Jin Hyuk mengatakan, sang ibu tak perlu khawatir sebab ia akan selalu mengabari mereka. Berita pindahnya Jin Hyuk membuat semua rekan kerjanya merasa sedih. Namun Jin Hyuk berusaha untuk tetap tegar karena ia tak ingin Sohyun kehilangan hotel tersebut hanya karena dirinya. Melihat sahabatnya dalam masalah, Hye-in tak bisa tinggal diam. Ia pun meminjam ponsel atasannya dan memberitahu Sohyun tentang kepindahan Jin Hyuk ke Sokcho. Seketika Sohyun pun sadar kenapa akhir-akhir ini Jin Hyuk selalu bertingkah aneh. 진혁 씨, 왜 내 걱정만 해요? 홍보팀 신입사원 정신 없겠네. 재밌습니다. 사람들은 나쁜 기억보다 좋은 기억으로 사는 것 같아요. 사진 한 장 없어서 여기까지 달렸다니까요. 난 진혁 씨 더 곤란하게 한 걸까 봐. Akhirnya Sohyun membatalkan perjalanan bisnisnya ke Shanghai dan memutuskan untuk kembali ke hotel. Sohyun langsung menegur keras Direktur Choi karena telah memindahkan karyawannya seenak jidat. Direktur Choi pun membela diri dengan mengatakan bahwa itu adalah perintah dari Taegyeong. Setelah itu, Sohyun memanggil Jin Hyuk. Sohyun meminta maaf karena ia nggak tahu kalau Direktur Choi telah memindahkannya ke Sokcho. Sohyun berjanji ia akan mengembalikan semuanya seperti semula lagi. Akan tetapi, Jin Hyuk menolak. Jika Sohyun membantunya, maka Sohyun akan terkesan memihak Jin Hyuk. Dan hal itu akan membuat karyawan lain merasa tak adil. Sebelum pergi ke Sokcho, mereka berdua pun menghabiskan waktu bersama. Saat memotret Jin Hyuk, Sohyun pun berusaha menutupi tangisannya karena perlahan air matanya terjatuh. Usai mendengar kabar kepergian Jin Hyuk, Jung Woo pun memanfaatkan kesempatan untuk mengambil hati Sohyun dan menyatakan perasaannya. Sohyun yang kaget, ia pun langsung mengusir Jung Woo dari sana. Sementara itu, pacar bayaran Jung Woo menceritakan hubungan bohongnya kepada ibunya Jung Woo. Sang ibu pun begitu terkejut karena ternyata putranya sangat mencintai Sohyun. Dan selama ini Jung Woo pasti terluka melihat kelakuan Sohyun dengan Jin Hyuk. Ia lalu bersumpah tak akan sudi jika Sohyun menjadi menantunya lagi. Singkat cerita, saat Jin Hyuk lagi kerja di Sokcho, tiba-tiba Pak Nam datang untuk menjemput Jin Hyuk. Pak Nam mengajak Jin Hyuk agar menemani Sohyun di acara pesta akhir tahun. Semesta boleh saja menolak, tapi Pak Nam tetap akan mendukung Jin Hyuk untuk selalu bersama Sohyun. Ya, kedatangan Jin Hyuk ke sana ternyata membuat Sohyun begitu bahagia. Mereka lalu menghabiskan malam dengan menonton.
Hingga tak terasa Jin Hyuk udah waktunya pulang ke Sokcho. Jin Hyuk lalu mencium Sohyun. Sebelum akhirnya mereka berdua pun kembali berpisah. Esok harinya, gosip Jin Hyuk dan Sohyun kembali ramai di sosmed. Bahkan kali ini berita tersebut sampai ke ibunya Jin Hyuk. Si adik berusaha meyakinkan sang ibu bahwa kakaknya tersebut memang berteman baik dengan semua atasannya, termasuk dengan Presdir Sohyun. Sementara itu, Jin Hyuk mendapati gadis kecil yang terus menangis karena bonekanya hilang. Jin Hyuk lalu pergi mencari boneka tersebut. Di balik ribuan tumpukan spray kotor. Setelah berjam-jam lamanya, akhirnya boneka itu berhasil Jin Hyuk temukan. Sang ibu dari gadis kecil itu pun sangat berterima kasih kepada Jin Hyuk. Beberapa saat kemudian, Ibu Sohyun datang menemui Jin Hyuk. Tentu saja kedatangannya ke sana untuk mengancam, menghina, serta mencaci maki Jin Hyuk habis-habisan agar Jin Hyuk tak lagi berhubungan dengan putrinya. Di sisi lain, Jang Mi memberitahu Sohyun tentang gosip terbaru Jin Hyuk yang kini identitas pribadinya telah dipublikasikan. Selain itu, Jin Hyuk juga difitnah sengaja mengencani Sohyun karena ingin memiliki hotel Donghua. Malam harinya, Sohyun langsung menelpon Jin Hyuk. Sohyun lalu menangis karena khawatir dengan keadaan Jin Hyuk yang terus diolok media. Namun, Jin Hyuk berusaha untuk menutupi kesedihannya dari Sohyun. Jin Hyuk mengatakan bahwa dirinya baik-baik saja dan Sohyun tak perlu mencemaskannya. Esok harinya, Sohyun pergi ke rumah Bibi Lee untuk mencetak foto Jin Hyuk. Namun tak disangka perkataan Bibi Lee membuat Sohyun semakin merindukan sosok Jin Hyuk. Hingga akhirnya Sohyun memutuskan untuk pergi ke Sokcho hari itu juga. Tentu saja kedatangan Sohyun membuat Jin Hyuk terkejut sekaligus bahagia. Jin Hyuk mengatakan terima kasih karena Sohyun jauh-jauh datang ke Sokcho demi menemui dirinya. Namun, di satu sisi, Jin Hyuk juga merasa sedih karena telah membuat Sohyun merasa khawatir hingga harus datang ke Sokcho untuk menemuinya secara langsung. Semenjak saat itu, Jin Hyuk selalu menghibur Sohyun via telepon agar Sohyun merasa tenang dan tak mencemaskannya lagi. Suatu hari, rekan kerja Jin Hyuk dikejutkan dengan foto Jin Hyuk yang masuk majalah. Ya, ternyata ibu dari gadis boneka kemarin adalah seorang jurnalis ternama. Pelayanan Jin Hyuk yang begitu luar biasa membuat beliau puas. Hingga citra Hotel Donghua pun juga ikut terangkat. Akan tetapi, Sohyun justru mendapat kabar buruk
di mana pembangunan hotel di Kuba terancam batal karena pemilik tanah menolak untuk melanjutkan kerjasama. Setelah staf Hotel Donghua membuat kesalahan fatal kepada beliau. Ya, semua itu adalah ulah dari Direktur Choi dan juga Tae-gyong. Akibat masalah itu, Sohyun mendapat kecaman saat rapat direksi. Sebab jika Sohyun tak bertindak cepat, maka hotel asing akan segera mengambil alih lahan tersebut. Hye-in lalu memberitahu Jin Hyuk perihal masalah yang terjadi di Kuba. Tak berpikir panjang, Jin Hyuk langsung memutuskan untuk mengambil cuti dan pulang ke rumah. Jin Hyuk mengatakan kepada sang ayah bahwa ia akan pergi ke Kuba untuk perjalanan bisnis. Setibanya di Kuba, Jin Hyuk langsung pergi ke si pemilik tanah, yang kebetulan ia pernah bertemu dengan beliau saat liburan tahun lalu. Namun sayangnya si pemilik sedang tak ada di rumah, dan Jin Hyuk pun memutuskan untuk menginap di sana. Pagi harinya, pria itu datang membangunkan Jin Hyuk. Usai mendengar maksud dan tujuan Jin Hyuk datang ke sana, pria itu pun begitu terkesan dengan usaha Jin Hyuk tersebut, sehingga beliau akan melanjutkan kembali kerjasamanya dengan Hotel Donghua. Beberapa saat kemudian, Jin Hyuk terkejut saat melihat Sohyun sedang membaca tulisan dirinya yang ditempel di kafe setahun lalu. Dalam tulisan itu, Jin Hyuk mengatakan, 다시 만나면 물어보고 싶었어요. 남자친구 있는지. pertemuan tak sengaja mereka itu pun mengingatkan akan kejadian indah 1 tahun yang lalu, di mana untuk pertama kalinya takdir telah mempertemukan mereka berdua di Kuba. Setelah urusan di Kuba selesai, mereka berdua pun segera pulang ke Korea. Berkat aksi heroiknya di Kuba, Jin Hyuk kembali dipindahkan ke hotel induk di Seoul. Dan hal itu membuat rekan kerja Jin Hyuk merasa senang atas kembalinya Jin Hyuk. Malam harinya, Sohyun mentraktir Jin Hyuk makan malam sebagai hadiah karena Jin Hyuk telah kembali dari Sokcho. Di malam itu, Sohyun mabuk berat hingga Jin Hyuk mengantarnya pulang. Sementara itu, sang ayah yang menyadari tentang hubungan Jin Hyuk dengan bosnya tersebut langsung mengajak putranya untuk bicara 4 mata. Sebagai seorang ayah, tentu ia menghargai keputusan Jin Hyuk. Selama itu membuat Jin Hyuk bahagia, maka sang ayah akan mendukung putranya tersebut. Esok harinya, Jin Hyuk mengajak Sohyun jalan-jalan. Sambil menikmati pemandangan, Jin Hyuk menceritakan sebuah kisah cinta yang berakhir tragis. Sohyun makin panik saat menemukan wadah obat di sakunya Jin Hyuk. Namun ternyata wadah itu berisi sepasang cincin yang membuat Sohyun tersenyum bahagia.
Sore harinya, Jin Hyuk mengundang keluarganya untuk menginap di Hotel Donghwa. Karena hari itu adalah hari ulang tahun sang ibu. Melihat orang tua Jin Hyuk berada di hotel, Sohyun lantas memberikan sebotol minuman sebagai kado ulang tahun untuk ibunya Jin Hyuk. Usai mendapat perhatian khusus dari Presdir, sang ibu pun menyadari bahwa putranya Jin Hyuk memiliki hubungan spesial dengan Presdir Sohyun. Sang ayah lalu pergi menemui Sohyun tanpa sepengetahuan istrinya. Sang ayah hanya ingin memastikan tentang sejauh mana hubungan Sohyun dengan Jin Hyuk putranya. Di sisi lain, Jin Hyuk yang hendak pulang, tiba-tiba Jungwoo datang dan mengancam Jin Hyuk agar menjauhi Sohyun karena mereka berdua akan segera kembali rujuk. Namun, Jin Hyuk mengatakan, apapun yang akan terjadi, Jin Hyuk tak akan pernah meninggalkan Sohyun. Karena ucapan Jungwoo terus kepikiran, Jin Hyuk pun pergi ke rumah Sohyun untuk menenangkan pikirannya sambil menemani Sohyun yang tertidur di pelukannya. Esok harinya, Hotel Donghwa dikejutkan dengan diangkatnya Jungwoo sebagai presdir baru dan Sohyun menjadi wakilnya. Ya, Jungwoo telah membeli sebagian besar saham hotel dengan uang pribadinya. Tujuan Jungwoo hanya satu, yaitu supaya ia bisa selalu dekat dengan Sohyun. Karena suasana hati Sohyun lagi buruk akibat kedatangan Jungwoo, Jin Hyuk pun memberikan Sohyun sebuah hadiah dengan harapan perasaan Sohyun lekas kembali membaik. Malamnya, Jin Hyuk meminta maaf karena ia merasa semua hal buruk yang terjadi kepada Sohyun disebabkan oleh dirinya. Namun, Sohyun mengatakan, itu semua bukanlah salahnya Jin Hyuk. Sohyun justru sangat bersyukur karena ia selalu merasa tenang dan kuat saat melihat Jin Hyuk ada di sampingnya. Suatu hari, Jin Hyuk mengundang Sohyun untuk makan malam bersama keluarganya karena Bibi Lee akan berkunjung ke rumah Jin Hyuk. Sohyun pun dilanda dilema yang begitu hebat karena di malam yang sama Taegyeong juga menggelar acara keluarga yang tentu saja wajib Sohyun hadiri. Usai berpikir cukup lama, akhirnya Sohyun memutuskan untuk pergi makan malam ke rumah Jin Hyuk dan menentang perintah keluarga Taegyeong. Kedatangan Sohyun langsung disambut hangat oleh semua orang dan acara makan malam pun berjalan lancar. Mantan mertua Sohyun yang marah karena Sohyun tak hadir di acaranya, beliau lantas meminta Direktur Choi untuk segera menjalankan rencananya agar bisa mendepak Sohyun dari Hotel Donghwa secepat mungkin. Sementara itu, Sohyun memberikan hadiah kamera baru untuk Jin Hyuk. Tentu saja Jin Hyuk begitu gembira karena ia sangat menyukai kamera. Beberapa saat setelah itu, Sohyun mengatakan bahwa ia berhasil mengungkap pelaku yang membuat masalah di Kuba dan Sohyun akan memecat serta menuntut karyawan itu. Akan tetapi,
Jin Hyuk meminta Sohyun agar memaafkan kesalahan beliau dan memberikannya satu kesempatan lagi. Usai mendengar ucapan Jin Hyuk, Sohyun pun memaafkan kesalahan stafnya itu. Atas kemurahan hati Sohyun tersebut, karyawan itu pun menyesali semua perbuatannya. Ia lantas mengungkapkan bahwa dalang utama di balik semua itu adalah Direktur Choi. Malam harinya, Jin Hyuk membawakan bunga pengantin untuk Sohyun yang telah ia dapatkan setelah susah payah membantu sesi pemotretan pengantin baru tadi siang. Jin Hyuk lalu mengungkapkan perasaannya kepada Sohyun, yang mana Jin Hyuk ingin hubungan mereka berlanjut hingga ke jenjang pernikahan. Mendengar perkataan itu, Sohyun pun begitu terkejut dan langsung menghindar dari Jin Hyuk. Esok harinya, seorang tetangga datang ke rumah Jin Hyuk. Beliau meminta kepada sang ibu agar Jin Hyuk memasukkan putranya untuk bekerja di Hotel Donghua. Sebagai pacar dari Presdir, maka seharusnya permintaannya tersebut bukanlah hal yang sulit untuk Jin Hyuk. Sementara itu, Sohyun mengundang Pak Nam dan juga Jang Mi untuk makan malam di rumahnya bersama Jin Hyuk. Setelah makan malam selesai, Sohyun lalu jujur bahwa sebenarnya ia sangat ingin menghabiskan sisa hidupnya dengan Jin Hyuk. Akan tetapi, masa lalu buruk membuatnya takut dan selalu merasa dirinya tak pantas bersama Jin Hyuk. Mendengar perkataan Sohyun tersebut, Jin Hyuk pun menegaskan, Jin Hyuk sama sekali nggak masalah dengan status Sohyun yang janda, ataupun seberapa buruk masa lalunya saat masih di keluarga Taegyeong. Setelah pertemuan di Kuba waktu itu, Jin Hyuk yakin bahwa Sohyun adalah cinta pertama dan terakhirnya. Suatu ketika, Sohyun mendapat kiriman dari ibunya Jin Hyuk. Sang ibu meminta Sohyun untuk menemuinya di suatu tempat. Setibanya di sana, Sohyun begitu terkejut karena tiba-tiba sang ibu meminta Sohyun untuk mengakhiri hubungan dengan Jin Hyuk putranya. 우리 진혁이랑은 많이 다르잖아요. 행복하게 살았으면 좋겠어요. 속이 새까맣게 타들어가요. 이러다가 우리 애만 상처받고 겁이 나서 죽겠어요. 대표님, 우리 진혁이랑 좀 헤어져 주세요. Perkataan ibu Jin Hyuk tadi membuat Sohyun begitu dilema. Sambil menangis, Sohyun menceritakan semuanya kepada Jang Mi. Mendengar cerita tersebut, Jang Mi pun meminta Sohyun untuk mempertahankan hubungan mereka. Sebab Jin Hyuk adalah cinta pertama dalam hidup Sohyun. Dan hanya Jin Hyuk lah yang mampu membuat Sohyun tertawa lepas. Sementara itu, Jin Hyuk jujur kepada sang ibu tentang hubungannya dengan Sohyun. Jin Hyuk mengatakan bahwa ia hanya mencintai dua wanita di dalam hidupnya, yaitu sang ibu dan juga Sohyun. Jin Hyuk berharap sang ibu merestui hubungannya dengan Sohyun. Mendengar ungkapan putranya itu, ibu Jin Hyuk pun hanya bisa terdiam.
Suatu malam, Jin Hyuk mendapat kabar bahwa adiknya sedang ditahan di kantor polisi karena si adik terlibat perkelahian setelah seorang temannya menghina kakaknya Jin Hyuk. Melihat hal itu, Sohyun pun kembali teringat dengan ucapan ibunya Jin Hyuk kemarin, yang mana bukan hanya Jin Hyuk saja yang terluka, tetapi seluruh keluarga Jin Hyuk juga ikut menderita akibat hubungan cinta mereka. 우리 진혁이만 상처받고 수현 씨가 지나온 시간들은 나한테 크게 중요하지 않아요. 진혁 씨 일상이 흔들리는 것 같아서 겁먹지 말아요. 나는 차수연 한 사람을 사랑하니까 그 사람이랑 매일매일 같이 있고 싶다. 그렇게 해줄 거죠? Esok harinya, pacar palsu Jungwoo datang dan menjelaskan semuanya kepada Sohyun. Usai mengetahui kenyataan tersebut, Sohyun pun berterima kasih kepada Jungwoo karena telah membebaskan dirinya dari keluarga Taegyeong. Namun, Sohyun meminta maaf karena mereka berdua tak akan kembali rujuk. Di tengah masalah yang kian hari semakin bertambah berat, Sohyun lantas mengajak Jin Hyuk untuk pergi menghabiskan waktu dengan membaca buku seharian penuh. Setelah selesai membaca, Jin Hyuk memberikan hadiah sarung kamera yang ia buat sendiri khusus untuk Sohyun. Namun, Sohyun pun semakin bingung. Di satu sisi, ia sangat mencintai Jin Hyuk. Sedangkan di sisi lain, Sohyun juga nggak tega melihat keluarga Jin Hyuk menderita. Pagi harinya, Sohyun dikejutkan dengan berita ayahnya yang melaporkan kasus penerimaan dana ilegal dari keluarga Taegyeong saat pemilihan umum dirinya periode lalu. Semua itu sang ayah lakukan agar Sohyun bisa hidup bebas tanpa dikekang oleh Taegyeong lagi. Jin Hyuk lalu mengatakan turut prihatin dengan kasus ayahnya Sohyun. Akan tetapi, perkataan Sohyun membuat perasaan Jin Hyuk begitu hancur, di mana Sohyun memutuskan untuk mengakhiri hubungan mereka. 우리만 행복하니까 수현 씨, 많이 아낀다고 했죠? 진혁 씨 많이 아껴요. 그래서 여기서 그만하려는 거예요. 왜 나를 버려? 내가 어떻게 당신을 버려? 보내주는 거야. 미안해요. Kehilangan Sohyun meninggalkan luka yang sangat mendalam bagi Jin Hyuk. Jangankan menjalani hari seperti biasanya, bahkan untuk tersenyum pun Jin Hyuk tak mampu. Beberapa saat setelah itu, Jin Hyuk pulang lebih awal karena merasa tak enak badan. Melihat putranya sedang tak baik-baik saja, sang ayah pun begitu kecewa usai mengetahui perbuatan istrinya tersebut. 나랑 당신 애들 어릴 때 나는 청과시장 가고 좌판에서 과일 팔 때 7살 그 어린 진혁이가 당신은 꼭두 새벽부터 나가서 좌판 자리 잡고 어린 지 동생 돌보고 살았어. 진혁이는 그렇게 버텨줬는데 부모가 그걸 못 버텨? 얼마든지 버티지. 우리 진혁이만 상처받고 끝날 일이야. 이번엔 당신 잘못한 거야. 내가 벌 받으면 돼요. Perdebatan orang tuanya barusan tak sengaja terdengar oleh Jin Hyuk.
Usai mengetahui semuanya, Jin Hyuk lantas pergi menemui Sohyun. Jin Hyuk meminta maaf atas semua perbuatan ibunya tempo hari. Akan tetapi, Sohyun menjelaskan bahwa keputusannya sudah bulat. Sebab mau bagaimanapun, Sohyun tetap tak sanggup jika melihat Jin Hyuk dan juga keluarganya harus menderita hanya karena hubungan mereka berdua. Semenjak hari itu, bekerja di Hotel Donghwa terasa begitu berat dan juga sangat menyiksa batin Jin Hyuk. Sampai-sampai Jin Hyuk berniat untuk membuat surat pengunduran diri. Namun, seketika ia teringat dengan perjalanan panjang yang pernah mereka berdua lalui bersama. Jin Hyuk lalu tersadar bahwa dirinya tak boleh menyerah dengan keadaan. Jin Hyuk lantas pergi menemui Sohyun. Ia mengatakan Sohyun boleh saja memutuskan hubungan mereka. Namun Jin Hyuk akan tetap mencintai Sohyun. Jin Hyuk juga akan melakukan apapun agar mereka berdua bisa kembali bersama. Saat pulang kerja, ternyata sang ibu sedang menunggu kepulangan Jin Hyuk. Sambil menangis, sang ibu meminta maaf atas perbuatannya yang telah membuat hati Jin Hyuk terluka. Akan tetapi, Jin Hyuk mengatakan bahwa sebenarnya ia sudah mengetahui semuanya. Jin Hyuk juga mengerti sang ibu melakukan semua itu karena menyayangi Jin Hyuk. Esok harinya, ibu Jin Hyuk kembali menemui Sohyun. Ia meminta maaf karena telah membuat mereka berdua menderita. Namun, Sohyun menegaskan bahwa mereka berdua berpisah bukan karena sang ibu, tetapi karena Sohyun sangat mencintai Jin Hyuk, sehingga ia tak bisa melihat Jin Hyuk dan keluarganya selalu dihina semua orang. Karena hal itu membuat Sohyun terus dihantui rasa bersalah. Kasus ayahnya Sohyun kembali berlanjut, di mana mantan mertuanya Sohyun dipanggil kejaksaan untuk diperiksa. Sedangkan sang ayah resmi ditahan. Suatu hari, Sohyun mendapat kiriman dari Jin Hyuk. Saat dibuka, Sohyun langsung syok dan perlahan air matanya menetes. 당신을 내게 데려다 준 구두예요. 다시 당신을 내게 데려다 줄 거라 믿어요. Dalam surat itu, Jin Hyuk meminta Sohyun untuk mengingat semua kenangan indah yang telah mereka berdua lalui bersama. Jin Hyuk percaya bahwa sepatu itu akan membawa Sohyun kembali kepadanya. Usai membaca surat tersebut, Sohyun pun langsung pergi menemui Jin Hyuk. Yang saat itu, Jin Hyuk lagi anteng melamun di taman bermain. Sohyun mengatakan seberapa keras pun ia mencoba untuk melupakan Jin Hyuk, Sohyun tetap saja gagal. Sebab Jin Hyuk adalah satu-satunya orang yang mampu membuat Sohyun selalu tersenyum bahagia. Pada akhirnya mereka berdua pun kembali bersama lagi.
Dan film pun selesai.